Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSTAK MSI. Yang saya hormati Bapak Imade Pradana Adiputra, SESH MSI. Yang saya hormati Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Angelina Cahyani, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Pengendalian Risiko pada LPD untuk meminimalisasi risiko likuiditas dan risiko kredit. Studi kasus pada LPD Kalibubu. Adapun pokok bahasan, yang pertama, pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan kelima simpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi penelitian ini dilatar belakangi dari penyebaran virus COVID-19 di dunia pada tahun 2020 yang lalu. Penyebaran virus ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, salah satunya sektor pariwisata. Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata juga mengalami kemerosotan kunjungan dari wisatawan mancanegara. Hal ini menyebabkan penurunan perekonomian di Bali. Kabupaten Buleleng, khususnya Kecamatan Buleleng, adalah salah satu daerah di Bali yang memiliki destinasi pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Dengan adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, maka hal ini juga berdampak pada UMKM di Buleleng itu sendiri. Salah satu dampak dari wabah COVID-19 pada UMKM yaitu terjadi penurunan pendapatan UMKM yang berimbas kepada kesulitan dalam memenuhi angsuran bulanan. Seperti yang diketahui, modal dari UMKM tersebut dapat dari modal sendiri ataupun dari modal pinjaman. Dengan adanya kesulitan dalam memenuhi angsuran bulanan, secara tidak langsung menimbulkan risiko pada lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan di Provinsi Bali yaitu LPD. Berdasarkan data perkembangan LPD yang diperoleh pada triwulan 4 tahun 2020 di Kecamatan Buleleng menunjukkan 9 dari 21 LPD masih tergolong baik. Hal ini dapat dilihat tabel. Tabel 1.1 perolehan laba dan aset di Kecamatan Buleleng menurut data triwulan 4 tahun 2020. Dapat dilihat dari tabel bahwa LPD Kalibubu merupakan LPD yang memiliki laba terbesar di Kecamatan Buleleng pada tahun 2020. Jadi LPD memiliki perolehan laba yang tinggi Kecamatan Buleleng dengan menunjukkan angka yang positif. Namun, secara operasional, LPD masih memiliki kredit macet yang meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen LPD Kalibubu, rasio likuiditas dan NPL selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang negatif. Risiko kredit ini akan berdampak pada risiko likuiditas. Kredit macet akan berpotensi untuk dapat ditagih. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryo selaku Kepala Tata Usaha LPD, beliau menerangkan bahwa saat ini saat penyebaran COVID-19, lembaga lebih memprioritaskan risiko likuiditas dan selanjutnya risiko kredit. Jadi, risiko likuiditas tersebut adalah yang ada di LPD. Jadi yang ada di LPD tersebut yang akan ditekan oleh lembaga yaitu risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko-risiko tersebut akan selalu ada, namun besarnya risiko bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, dilakukanlah pengendalian risiko untuk mengatasi kejadian-kejadian yang luar biasa. LPD Kalibubu adalah salah satu lembaga yang belum memiliki SOP terkait manajemen risiko. Tetapi kinerja LPD masih tergolong sehat dan memperoleh laba terbesar di Kecamatan Buleleng pada tahun 2020. Secara keseluruhan, pengendalian LPD sudah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017. Namun permasalahan yang masih ditemukan yaitu pada penyaluran dan penagihan kredit kepada nasabah.
serta pertimbangan dalam mencairkan dana nasabah. Selanjutnya ada batasan masalah. Pengendalian risiko ini hanya memuat pengendalian risiko untuk meminimalisasi risiko kredit dan risiko likuiditas yang ada. Rumusan masalah: bagaimana permasalahan kredit dan likuiditas yang dihadapi LPD Kali Bubuk. Yang kedua, bagaimana pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD Kali Bubuk untuk meminimalisir risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kebijakan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui permasalahan dalam mengelola kredit dan likuiditas LPD Kali Bubuk. Kedua, untuk mengetahui pengendalian risiko yang dilakukan oleh LPD Kali Bubuk untuk meminimalisasi risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kebijakan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit. Manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam pengelolaan risiko lembaga keuangan lainnya. Yang manfaat praktis. Yang pertama, manfaat untuk manajemen LPD. Jadi manfaat manajemen penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen LPD tentang cara pengendalian risiko yang bersifat kualitatif. Yang kedua, bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana LPD yang ada di Bali dapat mengelola risikonya. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai manajemen risiko termasuk pengendalian risiko LPD kepada masyarakat dan akademisi lainnya. Pokok bahasan yang kedua adalah kajian teori. Jadi teori yang digunakan adalah teori sinyal. Sinyal merupakan isyarat yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pihak eksternal. Teori ini dimanfaatkan manajemen untuk memberikan sinyal positif dan sinyal negatif agar dapat mengurangi asimetri informasi. Manajemen perusahaan memberikan informasi terkait pengungkapan risiko perusahaan melalui sarana laporan keuangan. Penerapan manajemen risiko dan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Adapun pengertian risiko dan manajemen risiko. Risiko menurut Peraturan Bank Indonesia adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Nah, risiko ini dapat dikelola dan diminimalisasi dengan melakukan manajemen risiko. Menurut Hayati, manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Adapun proses pengendalian risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia, yang pertama, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan limit risiko, serta pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan cara pelaksanaan dalam mengendalikan risiko. Dalam pengendalian risiko pada LPD terdapat beberapa langkah untuk meminimalisasi risiko, yaitu dengan penaksiran risiko. Pelaksanaan risiko, pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis kredit. Dalam melakukan analisis kualitatif, ada beberapa metode yang dapat digunakan menurut Kashmir, yaitu analisis kredit 7P dan 5C. Sedangkan untuk pengendalian risiko likuiditas, berdasarkan penelitian Aprianti dan KK, manajemen risiko yang dilakukan LPD Desa Adat Padangkerte untuk meminimalisasi risiko likuiditas adalah melalui penganggaran yang dialokasikan kepada cadangan modal usaha sebesar 60%. Sedangkan menurut Jenkinson dalam A6, untuk mengurangi tekanan likuiditas adalah dengan mentransformasi aset tidak likuid menjadi tunai. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Jadi penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan internal dan eksternal, kebijakan prosedur dan penerapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern. Adapun pengendalian risiko kredit dapat dilakukan dengan cara menerapkan
konservatisme dalam memilih nasabah, menurut Aprianti. Menurut Putra, untuk meminimalisasi risiko kredit dapat dilakukan dengan kontrol terhadap laporan keuangan nasabah. Sedangkan Putri meningkatkan kualitas peraturan atau perjanjian dalam pemberian kredit. Dan untuk meminimalisasi risiko, Desta dan Yurasti mengungkapkan pengelolaan hubungan dengan debitur merupakan suatu hal yang terpenting untuk mengelola risiko. Menurut Putra dan Aprianti, pengelolaan risiko likuiditas dapat ditempuh dengan cara pengalokasian hasil akhir setiap tahunnya melalui SAU yang dapat dialokasikan terhadap beberapa sektor. Selain itu, menurut Halimah, pengendalian risiko likuiditas dapat dilakukan dengan memastikan dana pihak ketiga memadai untuk disalurkan ke pembiayaan. Pokok bahasa yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Lokasi penelitian ini di LPD Kalibubu, Lovina. Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena pertama, penilaian kesehatan LPD Kalibubu digolongkan sehat pada tahun 2020. Laba LPD dilaporkan positif dan terbesar di seluruh LPD di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, LPD Kalibubu masih dapat melakukan CSR selama masa pandemi. Sumber data. Sumber data tersebut diperoleh sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pengelola LPD yang berjumlah 4 pegawai yang terpilih sebagai subjek wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang diperoleh melalui pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng dan LPD Kalibubu. Metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Jadi, peneliti melakukan observasi ke lapangan secara langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan oleh 4 pegawai di LPD Kalibubu yang terpilih. Yang pertama, ada ketua LPD, yang kedua ada kepala tata usaha LPD, yang ketiga adalah kepala kredit LPD, dan keempat badan pengawas LPD. Yang ketiga adalah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen wawancara dan dokumen laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada metode dan teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Serta kedua, reduksi data. Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dan memfokuskan pada bahasan tersebut. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data ini yang digunakan adalah penyajian kualitatif, yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jadi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ada bukti-bukti yang kuat. Yang keempat adalah keabsahan data. Jadi mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, triangulasi waktu, pengecekan keabsahan data dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda. Pokok bahasan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, diperoleh hasil dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu faktor permasalahan kredit dan likuiditas pada LPD Kalibubu. Adapun faktor yang permasalahan kredit dan likuiditas, yaitu pertama faktor internal. Jadi, terletak pada prosedur pemberian kredit kepada nasabah yang dilakukan dengan kurangnya penilaian terhadap nasabah serta lemahnya sistem administrasi dan juga pengawasan kredit yang belum maksimal. Hal ini menjadi faktor permasalahan dari risiko kredit.
Sesuai dengan pernyataan Bapak Gede Surowimaya selaku Kepala Tata Usaha LPD yang menjelaskan bahwa saat ini LPD belum memiliki formulir dan dokumen pengajuan kredit yang harus diisi nasabah. Untuk mengajukan kredit, nasabah hanya perlu menyerahkan KTP serta jaminan seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah. Faktor internal risiko likuiditas yaitu terletak pada ketidaksiapan manajemen dalam menghadapi kekurangan likuiditas. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Gede Sure bahwa LPD tidak menduga bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi. LPD hanya menjalankan kegiatan operasionalnya secara biasa dan tidak menduga ada penurunan likuiditas wabah COVID-19 yang bisa menyebabkan penurunan likuiditas. Adapun yang kedua, faktor eksternal risiko kredit disebabkan oleh gagalnya usaha debitur akibat pandemi COVID-19. COVID-19 berdampak pada UMKM dan sebagian besar UMKM di masyarakat Desa Kalibubu khususnya di Lovina tersebut bergantung pada sektor pariwisata. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat karena wisatawan menurun akibat wabah ini. Yang kedua, ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran. Hal tersebut diakibatkan oleh gagalnya usaha karena COVID-19. Nah, faktor eksternal risiko likuiditas yang terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada LPD. Sejak adanya berita LPD Anturan yang mengalami bangkrut akibat tidak bisa membayar membayar likuiditas berupa simpanan deposito ke nasabah, hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak LPD dan juga banyak masyarakat menarik uangnya kembali dari LPD. Hal tersebut diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat karena pandemi COVID-19 ini. Jadi masyarakat menarik simpanannya di LPD untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, adapun permasalahan yang kedua yaitu pengendali risiko oleh LPD Kalibubu untuk meminimalisasi risiko likuiditas dan risiko kredit. Jadi yang pertama, pengendalian risiko kredit. Pengendalian risiko kredit dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan LPD yang sehat, LPD harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Ketut Alit selaku Ketua LPD yang menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah langkah awal pengendalian risiko saat masa pandemi. Jadi adapun prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan LPD yaitu LPD lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan memilih calon krediturnya. Jadi penyaluran kredit tersebut dilakukan pertama dengan pertama LPD menyalurkan kredit kepada warga desa setempat. Kedua, penyaluran kredit ini hanya dapat ditujukan untuk keperluan adat dan juga upacara agama. Yang ketiga, pada Paruman, Krama Desa Adat dapat mengajukan kredit maksimal 2 juta dengan memberikan jaminan. Nah, penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan LPD adalah dengan melakukan analisis terhadap calon peminjam atau dikenal dengan analisis 5C dan 7P. LPD dalam memberikan kredit pada warga desa Kalibubu telah menerapkan sistem analisa 5C. Jadi yang pertama adalah karakter atau kepribadian calon nasabah, yaitu LPD melihat karakter calon nasabah dengan melihat sifat calon nasabah tersebut dari orang-orang yang mengenalnya. Yang kedua, kapasiti atau melihat kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran. Jadi melihat track record atau
di masa lalu apakah nasabah sudah melunasi angsurannya apa tidak tuh. Ketiga, kapital, yaitu melihat kondisi keuangan nasabah atau kondisi usaha, apakah nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak. Keempat, kolateral, yaitu jaminan. Jadi LPD bergantung pada salah satu bergantung pada jaminan, merupakan salah satu hal yang LPD pegang untuk bisa mempercayakan penyaluran kredit kepada nasabah tersebut. Yang kelima adalah condition, yaitu LPD adalah memutuskan kondisi terhadap pendapatan nasabah. Nah, walaupun telah melakukan analisa 5C, yang terjadi di lapangan cukup berbeda. LPD masih ada terdapat kredit bermasalah sampai kredit macet yang dilakukan oleh nasabah LPD. Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut, LPD melakukan langkah-langkah dalam pengendalian tersebut risikonya. Yang pertama adalah jika LPD merasa nasabah tersebut sudah hampir bermasalah, jadi LPD akan melakukan musyawarah atau melakukan pendekatan yang persuasif kepada nasabah tersebut, yaitu dengan cara mengunjunginya dari rumah ke rumah untuk memberitahu bagaimana penyelesaian kredit yang bisa dilakukan. Yang kedua, dengan memberikan musyawarah atau pendekatan pada setiap paruman desa. Ya, yang kedua adalah LPD melakukan relaksasi kredit. Adapun 3 solusi yang dipergunakan LPD untuk menyelesaikan relaksasi kredit, yaitu yang pertama rescheduling. Rescheduling adalah upaya dilakukan lembaga untuk mengatasi permasalahan kredit, yaitu dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban. Jadi misalnya nasabah dapat membayar angsuran lebih awal atau pada akhir bulan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Nah, pada LPD Kali Bubuk, nasabah dapat mengajukan jadwal pembayaran yang lama, misalnya sekarang 2 tahun, jadi jadwal pembayaran angsuran menambah 3 tahun sehingga pembayaran angsuran menjadi kecil. Yang kedua ada restructuring, yaitu upaya menyelesaikan pembiayaan dengan melakukan pengubahan pembiayaan, misalnya pengubahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi. Yang ketiga ada reconditioning. Yang reconditioning ini dilakukan yang pertama dengan cara merubah jadwal pembayaran. Nah, jadwal pembayaran seperti yang dijelaskan sebelumnya, nasabah dapat menambah waktu pembayaran sehingga pembayaran dapat dilakukan lama. Yang kedua adalah merubah jumlah angsuran. Jadi angsuran yang mulanya hanya 700 bisa menjadi 500 dengan kesepakatan yang ada, sehingga nasabah dapat membayar angsuran dengan lebih mudah. Yang ketiga dengan memberikan potongan bunga ataupun potongan denda. Nah, selain itu LPD juga menghapus produk kredit konsumtif untuk warga desa. Jadi di sini produk yang kredit yang disalurkan selama pandemi yaitu kredit modal kerja dan untuk keperluan upacara agama. Jadi untuk kredit konsumtif belum bisa digunakan untuk konsumtif untuk membeli barang-barang ataupun membeli kebutuhan sehari-hari, itu belum bisa disalurkan kepada warga desa. Yang kedua adalah pengendalian risiko likuiditas. Adapun pengendalian risiko likuiditas yang dilakukan LPD, yang pertama melakukan pengawasan serta penilaian terhadap risiko likuiditas di LPD. Nah, pengawasan dan penilaian ini dilaksanakan oleh
Badan Pengawas LPD. Nah, hal ini diperjelas oleh pernyataan Badan Pengawas LPD, yaitu prosedur pengawasan internal dilakukan dengan mengadakan rapat 3 bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja perkembangan LPD. Yang kedua, melakukan pencadangan sebesar 60% dari modal sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017. Penyediaan modal minimum untuk menjaga likuiditas minimal 20% tercukupi dari simpanan nasabah. Dan keempat, melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah BPD. Jadi saat terjadinya pandemi, nasabah menarik simpanan dan depositonya dari LPD, nasabah desa maupun nasabah luar juga menarik simpanan. Hal tersebut menyebabkan LPD kekurangan likuiditas. Nah, dalam hal ini Ketua LPD serta Badan Pengawas LPD menjalani rapat untuk memutuskan apa tindakan yang dilakukan LPD. Nah, dalam hal ini strategi yang dilakukan LPD adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas di LPD. Yang kelima, menaikkan suku bunga deposito untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Jadi, manajemen LPD serta badan LPD sama-sama membuat keputusan untuk menaikkan suku bunga deposito agar masyarakat dapat kembali menyimpan uang di LPD sehingga likuiditas LPD meningkat dan LPD dapat menyalurkan dana kepada masyarakat. Lalu ada rumusan masalah ketiga, yaitu perbedaan kebijakan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi dalam mengendalikan risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang pertama, kebijakan sebelum pandemi COVID-19. Yang pertama, kredit yang disalurkan oleh pihak LPD sebelum pandemi banyak dilakukan seperti kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Kedua, memberikan sanksi kepada nasabah yang terlambat membayar kredit, yaitu dengan memberikan denda. Yang ketiga, penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak LPD beruntukan bagi masyarakat desa dan luar desa seperti warga negara asing. Nah, setelah terjadinya COVID-19, saat pandemi, adapun kebijakan yang diambil. Yang pertama, kredit konsumtif dihentikan dan hanya kredit modal yang bisa disalurkan. Yang kedua, pengurangan jumlah hutang pokok, pengurangan atau pembatasan jumlah bunga, penurunan tingkat suku bunga. Dan ketiga, penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak LPD hanya diperuntukkan bagi masyarakat desa setempat. Pokok bahasan kelima adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, LPD Kalibubu telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Perprov Bali tentang LPD. Adapun pengendalian risiko yang dilakukan meliputi risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit yaitu melakukan relaksasi kredit dan pembatasan kredit. Sedangkan risiko likuiditas dikendalikan dengan menerapkan pencadangan, penambahan, dan pencairan dana. Adapun saran untuk dalam penelitian ini, yang pertama adalah saran bagi lembaga perkreditan desa. Sarannya dalam penyaluran kredit nasabah pihak LPD sebaiknya menggunakan analisis 7C, tidak hanya pada analisis 5C. Yang kedua, Badan Pengawas LPD. Ketika terdapat kredit macet, LPD sebaiknya Badan Pengawas LPD bersikap tegas dan melakukan rangkaian proses hukum yang berlaku di desa setempat. Yang ketiga, saran untuk pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, diharapkan pemerintah setempat untuk membuat kebijakan baru yang dapat menanggulangi apabila terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi serta dapat membuat pembaharuan yang terbaru dalam menambah jumlah variabel, menambah jumlah informan, dan menjelaskan dengan detail mengenai laporan likuiditas pada lembaga keuangan seperti LPD. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.